Ketua DPRD itu memang bertindak atas nama pribadi. Saya mencatat dianggap melanggar pasal 89. Kenapa? Dan ketika kita juga menyampaikan ke publik, hampir seluruhnya tidak mau gitu bahwa kita, Banjarmasin itu dipindahkan ke Banjarbaru. IKN itu bisa menjadi sebuah pring yang membingkai banyak sekali kepentingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, sebuah dialog yang digagas media online jejakrekam.com. Beberapa waktu lalu kita bicara soal bagaimana gugatan di Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang 8 2022 terkait dengan terkait dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian itu bergulir di Mahkamah Konstitusi dan sudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang intinya adalah menolak gugatan tersebut, di mana kemudian Banjarbaru sesuai dengan bunyi undang-undang di dalam pasal 4 adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Maka hari ini dalam ngopi kita akan bahas lebih jauh apa dampaknya bagi Banjarmasin, apa pengaruhnya bagi Banjarmasin. Tetapi di balik itu sesungguhnya ada juga hal yang menarik, karena menjelang putusan Mahkamah Konstitusi ada hal yang kemudian mengagetkan publik, masyarakat Kota Banjarmasin ketika pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini wali kota dan DPRD Kota Banjarmasin melalui ketua DPRD Kota Banjarmasin kemudian mencabut gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ini yang akan kemudian kita bahas juga. Ketika eksekutif dan legislatif bersepakat untuk mencabut, apa dampaknya bagi publik? Bagaimana kemudian trust publik terhadap pemerintah Kota Banjarmasin? Ini juga kita akan bahas karena menjadi sangat ingat dalam ingatan publik Kota Banjarmasin ketika di awal-awal itu pemerintah kota, wali kota dan DPRD sangat gegap gempita, sangat antusias untuk melakukan gugatan, tetapi kemudian menjelang putusan itu dicabut. Ada apa? Maka kita akan bahas lebih jauh. Sudah hadir 3 orang narasumber kita. Yang pertama adalah guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Dr. Hadin Muhjad. Assalamualaikum Prof. Hadin. Waalaikumsalam. Kabar baik ini. Alhamdulillah. Sehat. Kami batukan. Oke, terima kasih Prof. Kemudian juga hadir kalau kita bicara DPRD, ada nama yang kemudian sudah sangat familiar di Kota Banjarmasin, politisi senior di DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Gerindra, ada Bang Isnaini. Assalamualaikum Bang Isnaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga hari ini. Kabar baik. Terima kasih Bang Isnaini. Kemudian juga ada pakar komunikasi politik dari Universitas Lambung Mangkurat, ada Dr. Fahri Nur. Assalamualaikum Kanda Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga. Alhamdulillah sehat. Saya ingin mulai dari Bang Isnaini dulu, Prof. Hadin, Kanda Fahri. Ini kan ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan Undang-Undang 8 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Soal gugatan itu kemudian ditolak. Artinya kemudian Banjarbaru sesuai dengan bunyi pasal 4 Undang-Undang 8 2022 adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, publik, masyarakat, kita ingin tahu apa tanggapan, apa respon DPRD dengan putusan itu, Bang Isnaini? Ya, kami sebagian dari DPRD ya menyayangkan sebetulnya bahwa kemarin ketika kita menggugat ke Mahkamah Konstitusi itu diawali dengan adanya rapat paripurna tentang kesepakatan bahwa DPRD yang notabene adalah perwakilan masyarakat itu menolak terhadap Undang-Undang 8 tahun 2022 pada pasal 4. Tapi kemarin memang ada pertemuan dengan Pak Ibnu Sina sebagai wali kota bahwa meminta kepada kita untuk membatalkan. Tetapi kita, kebetulan saya sendiri itu tidak mau masuk dalam persoalan membatalkan sebetulnya. Kita kalau itu memang keinginan dari Pak Wali, ya welcome, silahkan saja. Tetapi Dewan itu tidak akan ikut dalam soal pencabutan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan karena lembaga DPRD adalah lembaga kolektif kolegial, setiap keputusan walaupun itu ditandatangani oleh
ketua DPRD itu harus dilakukan dengan paripurna, itu baru sesuai dengan aturan seperti itu. Tapi ada tidak memang keputusan politik DPRD yang kemudian direpresentasikan oleh seorang ketua DPRD bahwa setuju untuk mencabut gugatan? Ya, kalau kita melihat dan membaca berbagai masukan ke kami, ya kita melihat bahwa memang DPRD ikut serta mencabut gugatan tersebut, yang notabene itu tidak disampaikan ke kami sebagai anggota yang lain seperti itu. Jadi kita melihat memang ketua DPRD itu memang bertindak atas nama pribadi seperti itu. Dalam keputusan itu. Iya. Bang Isnaini, sebelum saya ke Prof Hadin dan Kanda Fahri, apa alasan? Adakah misalnya komunikasi yang sudah disampaikan, alasan yang disampaikan seorang wali kota ketika menawarkan untuk kita cabut gugatan itu? Jadi adanya surat Mendagri tersebut yang disampaikan ke wali kota, intinya bahwa tidak elok dan tidak dibenarkan bahwa masing-masing eksekutif yang sesuai dengan jajarannya itu menggugat eksekutif dalam hal ini. Jadi yang mereka tawarkan itu adalah bahwa nanti ada executive review. Yang akan dilakukan oleh wali kota yang ditujukan ke Mendagri. Mungkin Mendagri lah yang memfasilitasi. Tapi ya kita sebagai bagian yang memang tidak menjadi bagian dari eksekutif, ya kita merasa bahwa silahkan saja, mungkin kalau itu yang menjadi dasar, dan memang ada pengancaman bahasa-bahasa sebagaimana itu. Tapi ya kita silahkan saja, kalau menurut wali kota itu merupakan sikap dari kepala daerah seperti itu. Tetapi Dewan tidak akan bersikap seperti itu, karena kami notabene itu kan sesuatu yang memang dari aspirasi masyarakat. Hampir seluruh ada yang di Kota Banjarmasin itu menolak sebetulnya Undang-Undang 8 tahun 2002 tentang pemindahan ibu kota provinsi pada pasal 4. Jadi itu yang seperti disuarakan oleh 52 Dewan Kelurahan di Kota Banjarmasin yang menyatakan tadi Bang Isnaini menolak Undang-Undang 8 itu. Sekarang saya ke Prof Hadin. Prof, kalau kita menyambung nih, sampaikan Bang Isnaini misalnya, kita cabut gugatan kata wali kota, kita akan pilih eksekutif review. Kalau kita bicara soal legal standing, apakah wali kota itu punya legal standing untuk melakukan gugatan terhadap Undang-Undang 8 2022, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau melihat tadi, ini kan ketika mengajukan bersama-sama nih, eksekutif dan legislatif, kata Bang Isnaini itu kan diparipurnakan, artinya kan sebuah keputusan politik yang kolektif kolegial, kata Bang Isnaini. Prof Hadin. Ya, kita baca jadi permohonan GR itu inisiatif. Nah, di dalam permohonan itu saya baca, mana tuh ya? Nah, pemohon pemerintah daerah Kota Banjarmasin, jadi yang memohon tuh pemerintah, karena legal standingnya ya pemerintah daerah kan. Sebab soal Pemko, soal ibu kota itu kan soal pemerintahan kota. Jadi dia menamakan pemerintah daerah Kota Banjarmasin, yang dalam hal ini diwakili. Nah, ini yang sekarang yang banyak lah di pemerintahan kita. Jadi kepala daerah ini menganggap pemerintahan itu miliknya. Nah, miliknya, bukan milik publik. Ini kan milik publik. Iya. Jadi yang apa bedanya? Apa bedanya antara milik publik dengan merasa milik dia? Nah, kalau milik publik, perilakunya itu dituntun oleh peraturan perundang-undangan. Kalau milik pribadi, perilakunya dituntun oleh perasaannya. Dan itu banyak yang dilakukan oleh kepala daerah. Artinya harusnya kembali kepada sumpah jabatan, harus dituntun dengan undang-undang dan peraturan. Ya, jadi kalau ini mengambil langkah, dia baca dulu undang-undang. Nah, kan gitu. Kan itu kan tindakan pemerintah bersifat publik itu dasarnya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, seharusnya itu yang banyak terjadi bukan hanya di kota kan. Ada saya lihat banyak terjadi seolah-olah miliknya, padahal ini milik publik. Nah, cara mengukurnya itu, tindakannya itu harus
mengukur peraturan perundang. Kalau nyata salah, ya harus berhenti. Ini sudah nyatakan salah. Ini kasus yang Komisi ASN ya. Komisi ASN sampai hari ini. Pelantikan kepala sekolah. Iya, sampai hari ini tidak dilaksanakan. Nah, dia menganggap kayak miliknya gitu kan. Nah, padahal ini milik publik. Nah, milik publik. Itu nah yang sering tapi nanti diminta pertanggungjawaban kalau tidak di dunia di akhirat. Nah, lalu tadi kembali ke sini kan, situ pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan kepala daerah dan DPRD. Nah, ketika menggunakan kata DPRD, DPRD itu lembaga. Ya. Mau seluruh anggota harus terlibat. Itu tadi yang sebenarnya Kolegial. Ini pemohon tadi kan? Iya. Saya juga heran, kenapa? Ini saya juga kritik MK itu. Kenapa dia atas nama pribadi bisa tidak menunjukkan bahwa dia sudah mendapat mandat dari anggota dewan gitu kan? Kalau wali kota ya sendiri nggak ada masalah kan? Nah, harusnya ya diselidiki apakah keinginan pribadi, apakah memang aspirasi pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini wali kota dan perangkatan apa di DPRD lah. Nah, jadi memang karena sudah disetujui oleh MK, artinya kan sudah diterima gugatan. Jadi saya menganggap ini kelemahan MK, lemah juga dalam hal ini. Lemah, tidak menyelidiki lebih lanjut apakah ini atas inisiatif sendiri atau memang didorong oleh kelembagaan. Nah, soal yang pemerintah antar pemerintah ini kan itu sudah pernah terjadi di mana-mana. Saya pernah melakukan ketika undang-undang tanah bumbu. Nah, ternyata ada masalah soal perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Nah, saya ikut dengan Kabupaten Banjar mengadukan judicial review. Saya saksi di MK. Tidak ada masalah dan musuhnya waktu itu adalah pemerintah Kementerian Dalam Negeri. Saya ingat saksinya Prof Yudan yang sekarang jadi dir capel itu. Tidak ada masalah. Artinya pemerintah menggugat pemerintah di Mahkamah Konstitusi itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Secara hukum ketatanegaraan itu bisa. Bisa kan? Kan gini, kalau ada sesuatu yang bisa diduga bertentangan, kan harusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kan gitu. Nah, ini soal substansi belum lah, ini soal kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka hak semua warga negara dan badan-badan dalam masyarakat yang kepentingannya dirugikan boleh mengajukan judicial review ke MK. Jadi itu sebagai dasar legal standing orang. Ya, legal standing. Bahwa dia dirugikan secara hak konstitusionalnya. Tidak ada ini ada kaitan dengan pemerintah atasan, tidak ada. Kalau pemerintah daerah merasa dirugikan, maka hak pemerintah daerah lah untuk mempersoalkan. Tapi kan ada surat tadi kata ini, ada surat dari Menteri Dalam Negeri untuk meminta kepada wali kota untuk mencabut gugatan itu. Iya. Itu kan internal pemerintahan. Itu tapi secara ketatanegaraan, hukum administrasi negara boleh nggak seperti itu? Ya boleh kan, itu hak pemerintah daerah sendiri. Nah, kemudian soal kasus ini, nah saya tidak baca surat lengkap tuh. Apakah lalu seperti yang dimuat dalam putusan, pertimbangan putusan MK yang dalam putusan yang JR yang satu, yang lanjut, yang sampai yang lanjut. Nah, tadi kan disebut oleh Pak Isna ini kan, ini salah katanya kan, salah ranah. Nah, harusnya administrative review karena ibu kota itu ditentukan dengan PP. Nah, jadi cukup dengan mengajukan administrative review ke MA. Nah, atau keberatan dulu kita kan ke mahkamah, ke kementerian. Nah, kalau kan yang membuat kan leading sektornya aja. Waktu pun presiden kan peraturan pemerintah itu tetap presiden yang buat. Tapi leading sektornya kan masing-masing kementerian. Karena ini soal pemerintah daerah, ada di Mendagri. Nah, itu bisa diajukan keberatan. Itu menurut kan. Nah, saya ada kritik lah yang mengajukan permohonan. Yang berkembang
yang dianggap cacat lah. Undang-undang itu adalah dianggap itu yang tidak diangkat. Nah, saya mencatat dianggap melanggar pasal 89, pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tidak dibukanya akses terhadap masyarakat ketika undang-undang itu rancangan undang-undang sedang berproses. Jadi masyarakat banyak yang tidak mengetahui. Nah, itu mungkin lah. Saya sebenarnya diminta lah. Saya sebagai ahli diminta untuk melakukan apa ya? Menganalisis lah. Kajian akademik. Bukan menganalisis anunya pasal-pasal. Tapi tidak, karena sudah ada kerangkanya. Ini yang minta ini. Iya, dulu kan kita. Tidak menyangkut ibu kota. Saya tidak bahas itu. Saya membahas apa implikasinya secara Substantifnya ya, benefit terhadap ketika bukan yang dibahas itu undang-undang lama sudah ketinggalan. Produk risk. Ya. Nah, sekarang ini kita buat undang-undang baru berkaitan dengan penyangga ibu kota. Ibu kota IKN di Kalimantan Timur. Itu yang dibahas. Saya tidak membahas ibu kota. Jadi saya tidak membaca itu. Dia membahas tentang bagaimana kalau ini bagaimana menyiapkan Kalsel menghadapi IKN. Itu yang saya bahas. Nah, jadi tidak membahas soal itu ada di dalam tahap sosialisasi yang dilakukan bukan sosialisasi, minta pendapat. Konsultasi publik. Nah, sosialisasi yang dianggap cacat itu kan sosialisasi ke masyarakat tidak ada. Dilakukan. Sosialisasi itu gini, Prof, saya potong. Artinya sosialisasi itu adalah bagaimana DPR misalnya melalui perangkatnya tadi melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kami sedang melakukan pembahasan rancangan undang-undang Kalsel gitu. Iya, Kalsel itu kan kajian akademiknya. Ya, itu harusnya itu yang di JR kan lah. Yang inti JR. Jangan ibu kotanya. Oh ya, harusnya titik celahnya itu di situ masuknya. Bahwa ini tidak dibawa ke masyarakat. Nah, kan di undang-undang diperintahkan. Nah, dianggap ini bertentangan gitu kan. Maka hak setiap, kan di undang-undang dasar juga setiap orang berpartisipasi terhadap pemerintahan. Nah, itu yang kemudian menurut Prof Hadin tidak dibuka. Tidak dibuka. Oke, sekarang saya ke Bang Fahri. Apa tanggapannya ketika ini kan menarik nih yang sampaikan Bang Isna ini dan juga Prof Hadin soal misalnya ketika di awal kan begitu antusias untuk menggugat, kemudian menjelang akhir sebentar lagi akan putusan itu dicabut. Kemudian tadi ada surat dari Menteri Dalam Negeri yang kemudian meminta kepada wali kota untuk mencabut. Kemudian keputusan DPRD itu ada keputusan kolektif kolegial kata Bang Isna ini. Tapi kan ketika akan melakukan gugatan kabarnya tidak melibatkan pendapat semua gabungan orang yang ada di DPRD, misalnya gabungan fraksi misalnya. Bang Fahri. Ini kan kita bisa lihat dalam alur ya. Alur atau proses komunikasi politik yang sedang berjalan. Nah, seharusnya idealnya apapun yang dilakukan itu ada melalui proses dengan dewan ya. Nah, bagaimana komunikasi politik yang dibangun antara kepala wali kota dalam hal ini sebagai kepala daerah misalnya dengan anggota dewan, sehingga apapun yang diambil tadi tidak dalam konteks ini membangun sebuah prim ya, seolah-olah ini jadinya seolah-olah keputusan ini keputusan pribadi. Nah, seharusnya di publik jangan sampai itu terkesan seperti itu. Nah, yang terjadi saat ini kan ini seperti terkesan bahwa ini keputusan pribadi. Nah, padahal dampak politik yang ditimbulkan dari keputusan itu tentu sangat besar ya, Pak. Nah, termasuk juga bagaimana akhirnya komunikasi dengan DPRD. Nah, ini kan tentu akan terpengaruh ya. Akan berjalan tidak normal. Nah, saya pikir itu akan lebih menarik ya seandainya ada proses komunikasi yang cukup intens, keterbukaan, alasan yang cukup kuat, argumentasi yang kuat, baik argumentasi yang
sifatnya prosedural ataupun yang menguatkan hal-hal yang menguatkan lain, itu bisa dikomunikasikan dengan teman-teman dewan. Nah, sehingga ada kesepahaman. Nah, kemudian pada konteks masyarakat misalnya juga, masyarakat juga harus paham dong, apa alasan-alasan yang mendasari kita menerima ini, gitu kan. Nah, kalau itu bisa disampaikan secara clear kepada publik, kepada masyarakat, masyarakat tentu mengerti. Nah, kalau sampai realitasnya, kalau kondisi seperti ini, masyarakat tentu masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ini langkah-langkah ini diambil? Padahal kita tahu, seorang wali kota sebagai kepala daerah memiliki kekuatan politik yang cukup ya, yang sebagai jelmaan aspirasi masyarakat misalnya. Nah ini terus selesai di tingkat Ya, ini. kemudian tidak clear penjelasan dari seorang wali kota kepada masyarakat soal alasan alasan gugatan itu dicabut. Kalau menurut ukuran saudara Bang Fahri tidak clear. Iya, harus dijelaskan, harus terbuka alasannya kenapa. Apakah alasannya hanya sekedar Beralih ke executive review? iya, atau alasannya apakah hanya sekedar ada surat dari Kemendagri, atau ada faktor-faktor lain, gitu kan? Nah, ini kan persoalan politis memang ya, yang bisa disampaikan ke publik, karena bagaimanapun juga Banjarmasin ini kan jelas masyarakatnya, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini juga harus disampaikan, gitu kan. Nah, terkait dengan tadi, memang prosesnya saya sepakat dengan Prof. Hadin bahwa di awal ini ada persoalan miss ya, dalam konteks serapan administratif serapan ini partisipasi publik terkait dengan keberadaan undang-undang ini. Di awal kan undang-undang ini kan sebenarnya hanya perubahan untuk undang-undang Kalimantan ya, yang mewakili ada 3 di situ. Nah, tetapi kok ujung-ujungnya endingnya kok beda gitu ya Prof ya. Nah ini kan, ini tentu ya dalam konteks demokrasi kan agak cedera. Kenapa? Karena di dalam pembuatan undang-undang itu kan ada naskah akademiknya seperti apa, apakah sudah melalui proses konsultasi publik gitu kan. Kalau misalnya dengan mendatangkan beberapa orang itu diasumsikan sebagai proses konsultasi publik, apakah itu juga bisa sebagai sebuah representasi politik gitu kan? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita kritisi gitu. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu kita memulainya dari mana kekuatan ini gitu kan? Nah saya kembalikan lagi bahwa sekarang di dewan, teman-teman di dewan kota ini seperti apa sikapnya? Nah ini juga harus dituntaskan sehingga komunikasi politik ke depan itu juga bisa berlangsung baik. Bang Fahri, sebelum kita konfirmasi ke Bang Isni ini soal tadi misalnya, artinya kan ketika tadi disampaikan Prof Hadin juga soal misalnya, bukan ada diminta pendapat misalnya soal ketika bagaimana kalau pembahas undang-undang itu adalah soal ketika IKN itu pindah ke Kalimantan Timur, artinya kan korelasinya lebih kepada bagaimana mensinergikan, kira-kira kan seperti itu nih, dari undang-undang lama yang RIS kemudian menjadi lahiran undang-undang 8. Tetapi kan tadi misalnya Bang Fahri, muncul yang menjadi problem tema sentralnya kan adalah soal berpindahnya ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru, sementara kabarnya itu kan tidak masuk di dalam perdebatan, tidak masuk di dalam diskusi-diskusi ketika itu. Nah, jangan-jangan misalnya ada muatan kepentingan kelompok tertentu yang kemudian itu ujung-ujungnya terjadi seperti ini. Itu yang harus dibutiri. Kita kan itu yang harus dibutiri. Nah, jadi produk hukum itu kan jelas ya, tidak mungkin berada di dalam ruang bebas kepentingan gitu kan. Nah, tentu. Jadi siapa yang punya kepentingan di situ? Nah, konteks IKN, IKN itu bisa menjadi sebuah pring yang membingkai banyak sekali kepentingan ini. Nah, kemudian pergeseran dari ibu kota misalnya dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Nah, ini kajiannya apa gitu kan? Kajian sosiologis, filosofis, kan harus jelas.
Nah, kajian-kajian ini apakah sudah dilakukan gitu kan? Kalau memang optimalisasi kajian itu dalam bentuk data-datanya jelas, proses prosedurnya jelas, tentu kita tidak bisa menampik ya. Kalau itu jelas, tapi kan ini belum. Nah, jadi kita waktu wali kota judicial review kan, tentu publik punya harapan gitu kan. Punya harapan anggota dewan bekerja menjadi satu dengan wali kota gitu kan, melakukan judicial review, ini kan harapan ya. Harapan. Tapi ketika terjadi pencabutan. Nah, ini yang kemudian publik harus mencari lagi artinya apa yang mendasari ini dilakukan. Bang Fahri, sebelum saya ke Bang ini kan bahasa anak muda sekarang itu namanya PHP kan, pemberi harapan palsu nih. Di awal diberikan harapan pada masyarakat Banjarmasin bahwa kami pemerintah kota, wali kota, DPRD melalui ketua DPRD kita akan gugat karena kita tidak sependapat dengan publik. Tapi kan dalam perjalanan kemudian rakyat dalam bahasa tanda petiknya kan dibohongi nih. Ternyata kan dibatalkan. Nah, sebagai seorang pakar komunikasi politik, apa pengaruhnya terhadap publik Banjarmasin ketika ini dilakukan? Ini kan menjadi tradisi yang harusnya kan tradisi yang tidak boleh kita lakukan kan? Ya, dalam konteks ini kan ada dalam politik itu kan ada psikologis politik ya. Akan jadi seperti apa? Bagaimana perasaan masyarakat ketika ibu kota ini berpindah gitu kan? Nah, lalu apakah benar psikologis sosial masyarakat itu akan terganggu, katakanlah begitu, dengan perpindahan ibu kota ini, atau biasa-biasa saja? Nah, ini juga harus dilihat lagi gitu kan, harus dicermati. Nah, sejauh apa? Selama ini kan yang beredar kemudian isu adalah orang menggiring bahwa yang namanya perpindahan ibu kota, kemudian perubahan status ibu kota, itu dianggap hal yang biasa. Mengingat misalnya ada beberapa kajian bahwa ada banyak negara misalnya pemindahan ibu kota berkali-kali. Kemudian ini Banjarmasin katakanlah menjadi ibu kota yang khusus dalam konteks jasa dan industri misalnya kan, industri jasa dan perdagangan katakanlah. Apakah seperti itu pembagian peran-peran seperti itu juga bisa ditolerir? Nah, ini semua harus dikomunikasikan. Oke, itu sekarang saya ke Bang Isna ini. Ketika hari ini publik menilai misalnya ini kan DPRD dan pemerintah kota, wali kota mencabut gugatan. Ini kan kayak PHP nih yang dilakukan oleh DPRD. Kalau bicara DPRD kan termasuk Bang Isna ini dari Gerindra sebagai wakil di DPRD Kota Banjarmasin. Bagaimana menyikapinya? Ya sedikit mengilas balik bahwa pembuatan peraturan daerah saja sebetulnya ada semacam uji publik sebetulnya. Mas, saya minta teh panas ya. Jadi ini sesuatu yang saya kira juga merupakan peluang dari kami. Tetapi kalau tadi dipertanyakan bahwa bagaimana sikap masing-masing anggota dewan, ya kami tentu akan menyuarakan sebetulnya kepada lembaga kami sendiri bagaimana sikap kita yang sebetulnya yang sudah kita notabene sudah diparipurnakan, sudah menjadi satu sikap yang bulat, tetapi ketika ada surat yang diminta kepada wali kota, toh kita akhirnya ikut terseret sebetulnya masuk dalam bahwa kita juga ikut serta mencabut gugatan tersebut. Ya kami dari Fraksi Gerindra tentu akan bereaksi seperti itu dan kami akan menolak sebetulnya. Dan artinya kalau toh ada langkah-langkah hukum lagi ya kita akan mencoba seperti itu. Tapi juga kita akan minta bahwa hal yang dilakukan oleh misalnya ketua itu tidak bisa dibenarkan secara aturan seperti itu. Karena ketika di awal melibatkan semua fraksi, tapi ketika membatalkan membatalkan gugatan tidak lagi melibatkan. Tidak lagi melibatkan. Ya pada saat itu memang ada komunikasi dengan wali kota. Notabene ada surat Mendagri yang notabene wali kota itu tidak bisa melanjutkan dalam perspektif
Pak Ibnu gitu. Tapi surat itu kan surat kepada wali kota, Wali bukan kota. kepada ketua Tapi DPRD. ada tembusan memang ke tembusan. tembusan Ke DPRD, tapi bukan kepada ketua DPRD kan? Bukan. Surat itu bukan kepada ketua DPRD meminta untuk mencabut gugatan, bukan? Bukan. Seperti itu. Jadi karena tadi hasil dari penyampaian dari Pak Wali, ya saya pribadi menyampaikan silahkan saja mungkin kalau memang itu yang diambil keputusan oleh wali kota, silahkan saja, kami tidak akan mencabut gugatan tersebut. Artinya ada sikap yang berbeda. Berbeda Silahkan wali kota dengan sikapnya, tapi DPRD juga dengan sikapnya. Dengan sikapnya. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tetapi mungkin entah bagaimana karena komunikasi mungkin Pak Ibnu atau wali kota itu dengan ketua sehingga akhirnya yang maju itu ikut serta dewan secara lembaga seperti itu. Bang ini kalau kita bicara gugatan, hal paling pokok yang menjadi keberatan DPRD, Bang Isnani sebagai pribadi anggota DPRD Kota Banjarmasin di fraksi Gerindra apa sesungguhnya kan perdebatannya adalah soal misalnya yang banyak disoroti di publik ketika berpindahnya ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Ada juga soal tadi disampaikan Prof Hadin misalnya bagaimana sosialisasi, bagaimana keterlibatan publik yang sangat minim di situ. Nah kalau DPRD sendiri pokoknya ada di mana sesungguhnya yang dipersoalkan? Iya, Banjarmasin ini kan kota yang sudah cukup lama, kota yang notabene punya histori sejarah yang memang diawali sebuah sesuatunya itu di Banjarmasin. Dan kalau kita juga membandingkan dengan Banjarbaru, sebetulnya ikan sesuatu yang sangat berbeda sebetulnya. Artinya sejarah dan segala macam. Itulah yang kenapa dan ketika kita juga menyampaikan ke publik, hampir seluruhnya tidak mau gitu bahwa kita Banjarmasin itu dipindahkan ke Banjarbaru. Nah, kita setelah tahu memang adanya undang-undang tersebut gitu. Nah, dari kita sampaikan adakah semacam penyampaian ketika undang-undang itu pada draft pengolahan atau mungkin pembuatan rancangan itu ada nggak partisipasi publik? Nah, itu hampir seluruh yang saya sampaikan itu tidak ada sebetulnya. Sepanjang yang Bang Isnani tahu sebagai pribadi anggota DPRD Kota Banjarmasin pernah dilibatkan nggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Jadi memang tidak pernah tahu. Ujuk-ujuk lahirlah Undang-Undang 8 itu. Undang-Undang 8 tahun 2022. Oke, sekarang saya ke Prof Hadin. Prof, artinya kan kita tidak semata bicara soal ini putusan MK sudah keluar, bicara soal gugatan yang kemudian sudah selesai, kan tidak bicara soal itu saja. Tetapi ketika gugatan itu dibatalkan, ini kan dampaknya tentu tidak sederhana kan, Prof. Nah, apakah kemudian juga eksekutif review itu betul-betul menjadi jalan yang kemudian lebih nyaman dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin kan juga belum tentu kan. Nah, sementara tadi kata pengalaman Prof Hadin, judicial review juga pernah dilakukan ketika undang-undang DOP daerah otonomi baru Tanah Bumbu kan, Prof. Nah, jadi mungkin adalah kita lihat konstruksi hukumnya lah. Jadi judicial review itu menilai undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, pertanyaannya, apakah pindah ibu kota itu bertentangan dengan undang-undang dasar apa tidak? Susah membuktikan di Mahkamah Konstitusi. Karena salah dia menyusun konstruksi permohonan yudisial. Nah, seharusnya kan yang harus ditekankan itu bahwa undang-undang ini bertentangan, pasal mana yang bertentangan. Bisa keseluruhan, bisa per pasal. Nah, itu pertama. Nah, kalau saya lihat sinyal dari putusan MK itu, nah semestinya itu sebelum mengajukan judicial review itu konsultasi dulu pihak pemerintah kota dengan kementerian, dengan bagian biro hukum ke sana atau direktur otonomi ya. Betul. Nah, harus menjalin komunikasi. Nah, ini ada pasal nih, gimana caranya? Nah, jangan ujuk-ujuk langsung tembak langsung kan? Nah, permohonannya keliru kan? Ini tidak dijalin hubungan dengan pusat. Nah, akhirnya sebetulnya kalau kita tidak terlalu tergantung dengan pusat, tidak ada masalah. Kalau kota ini masih
menunggu dak, nah, apalagi dao. Nah, itu ada persoalan. Ya. Kan dia kencam dengan dao ya kan. Ya. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi ini menandakan komunikasi kita dengan pusat buruk sekali. Ini buruk sekali nih. Nah, ya kan? Tandanya Iya. diperingati. Kalau terjadi hubungannya baik, Tidak terjadi. tidak terjadi. Ada komunikasi. Nah, itu kan kalau yang kasus itu komunikasi kita. Jadi bisa dibahasakan kita terlalu gegabah untuk melakukan gugatan, tapi tidak teliti membaca mana pasal yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Itu teknis hukum. Nah, contoh lah, ini ada kasus contoh. Ketika kewenangan tambang itu pindah ke pusat, itu kan pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus menyampaikan daftar perusahaan, daftar yang memiliki izin itu ke pusat. Nah, ternyata ada yang ditinggal oleh daerah. Nah, waktu konsultasi ke pusat, katanya pusat, saya tidak bisa memutuskan. Kamu gugat saja. Nanti putusan TUN akan kami laksanakan. Nah, itu komunikasi kan? Iya. Tidak ada masalah. Daerah menggugat pusat, tidak ada masalah. Jadi biasa-biasa saja. Kan dimintanya. Ini dengan komunikasi. Iya, komunikasi. Jadi ini tandanya buruk komunikasi kita. Nah, satu pertanda lah. Nah, itu. Implikasinya, tadi kan implikasinya kalau kita paksa tadi kan memang pilihan wali kota ini ya bagusnya menyelamatkan daerah supaya jangan dao. Nah, sebetulnya ini pandangan saya lah. Yang terjadi dalam putusan MK juga disebut sejak lama sebetulnya secara pusat pemerintahan provinsi kan itu realnya sudah ada di Banjarbaru ketika pengaturan di Banjarbaru. Nah, jadi di beberapa kota sebetulnya tidak, kalau pusat ekonomi, pusat budaya kan tidak bisa dirubah dengan hukum. Iya. Itu masyarakat yang merubah. Nah, itu kan yang dilakukan secara hukum cuma pusat pemerintahan aja. Kalau pusat ekonomi, pusat budaya itu susah. Karena kan sebuah ibu kota itu bukan hanya pusat pemerintahan. Contohlah Balikpapan sama Samarinda. Walaupun di Samarinda ternyata kan Balikpapan berkembang pesat, ya kan? Nah, itu jadi implikasinya tidak terlalu signifikan juga untuk mempersoalkan terlalu jauh, ini mendapat saya lah. Artinya kan Prof, ketika ibu kota provinsi pindah ke Banjarbaru, maka aktivitas dagang itu akan tetap ada di Banjarmasin, ya kan? Aktivitas sosial yang selama ini sudah bergerak di Banjarmasin tidak otomatis juga berpindah ke Banjarbaru. Artinya harusnya biasa-biasa saja. Mestinya kan. Tapi pengaruh lebih kepada persoalan tadi, kenapa kemudian gugatan itu dicabut? Karena khawatir dampaknya adalah di DAU dan DAK. Iya, betul. Sekarang saya ke Bang Isneni. Bang Isneni, apa pengaruhnya kalau kemudian Kalimantan Selatan, ibu kota Kalimantan Selatan itu tidak di Banjarmasin lagi secara pemerintahan? Bagi kota Banjarmasin itu apa pengaruhnya? Apa kerugiannya bagi kota Banjarmasin? Ya, kalau kita itu berada di daerah, ya tentunya kita tidak bisa mengoptimalkan sebetulnya orang yang notabene ada di Banjarmasin. Karena mungkin karena salah satu contoh aja, misalnya ASN yang ada di Banjarmasin akan berpindah karena mungkin dari segi mobilisasi karena sudah berada di katakanlah di mobil baru. Itu kan mereka makan, mereka belanja dan segala macam, tentunya ada di Banjarmasin sebetulnya. Nah, inilah yang saya kira juga sesuatu yang kedua juga mungkin ada perlakuan beda sebetulnya ketika itu ibu kota provinsi dengan kota lainnya yang bukan ibu kota provinsi, baik dari segi kucuran dana pusat maupun dana-dana lain sebetulnya. Artinya pasti akan berpengaruh. Akan berpengaruh seperti itu. Itu dan lain sebagainya juga kita sebetulnya kalau dipindah itu juga ada perasaan yang mungkin penghargaan terhadap Banjarmasin ini seperti apa sebenarnya? Tersinggung lah, ya, tersinggung. Jadi artinya
kan kota yang notabene apa sih salah kita gitu. Iya. Sehingga harus dipindah. Harus dipindah ya. Apakah memang kalau memang Banjarbaru itu katakanlah lebih baik dan sebagainya, ya tentu silakan saja. Tetapi kan kita kan hampir seluruh kegiatan itu memang ada di Banjarmasin. Nah inilah yang saya kira juga karena sejarah dan segala macam itu adanya di Banjarmasin. Dan itulah yang kami juga melihat ini, kalau toh ini dipindah ya tentu akan berpengaruh ya, tadi terhadap misalnya dana-dana lain, bantuan-bantuan lain, sehingga Banjarmasin mungkin akan menjadi daftar yang bukan peringkat pertama lagi yang untuk dibantu dan segala macam. Untuk diperhatikan. Iya. Artinya kemudian ketika Banjarmasin tidak lagi menjadi ibu kota provinsi, maka pasti akan berpengaruh, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap bagaimana keberadaan fiskal Banjarmasin, APBD Kota Banjarmasin. Iya, seperti itu. Bang Fahri, ini kayaknya menjadi menarik nih. Artinya sesungguhnya ada banyak pengaruh nanti akan dalam bayangan kita ketika Banjarmasin itu tidak menjadi ibu kota provinsi lagi. Tetapi kan pada sisi yang lain juga orang akan melihat nih, beban Banjarmasin sebagai kota yang berusia 496 tahun ini itu kan juga akan berkurang. Bagaimana kemacetan ketika sebagian misalnya sudah pindah ke Banjarbaru kan orang bilang juga akan berkurang misalnya. Dalam konteks kepentingan finansial misalnya ya terkait dengan alokasi anggaran dan lain-lain itu jelas berpengaruh. Nah tetapi kan kemungkinan kita pengembangannya kan 10-20 tahun ke depan. Ya. Nah apakah berdasarkan ini tentu harus didukung oleh kajian ya. Sebenarnya harus didukung oleh kajian. Apakah Banjarmasin sudah bisa dianggap dalam tanda kutip tidak representatif lagi sebagai sebuah ibu kota? Tentu harus didukung oleh kajian, sebenarnya seharusnya diawali oleh itu. Nah, lalu berdasarkan kajian itu disampaikan bahwa ini loh ke depan kita mau menata Indonesia, katakanlah demikian ya. Misalnya Indonesia khususnya Kalimantan Selatan itu 10, 15, 20 tahun ke depan. Nah, tentu semua orang akan bisa menerima realitas itu. Nah, dengan asumsi bahwa ada penjelasan yang akademis gitu kan. Nah, saat ini yang terjadi itu sepertinya belum dilakukan. Sepanjang yang Bang Fahri ketahui tidak dilakukan itu? Ya, yang ada kan proses konsultasi publik perubahan undang-undang RIS kemarin itu. Hanya di situ? Tidak masuk soal bagaimana kemudian di dalam undang-undang nanti, dalam rancangannya Undang-Undang 8 itu akan memindah? Pesan-pesan ternyata konten undang-undang itu kan pasal per pasal kan ternyata bisa mengalami perubahan juga. Nah, yang ini yang menjadi persoalannya. Nah, selain itu tadi saya sepakat dengan Prof. Adin bahwa ada problem komunikasi politik yang seharusnya bisa dijalankan dari awal, yaitu ada proses konsultasi kelembagaan. Bagaimana pemerintah daerah itu bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian terkait dengan ruang-ruang apa yang bisa kita negosiasikan. Nah, lalu dari ruang-ruang ini akan muncul nih masalah. Oh, di sini loh ternyata ruang yang bisa dikonsultasikan. Nah, lalu melalui situ ada proses pengembangan selanjutnya ya. Nah, hal-hal semacam ini tentu sebenarnya ya di awal seharusnya, tapi kan yang namanya sesuatu sudah terjadi, kita hanya bisa mendiskusikannya jadinya nih. Nah, yang realistis apa yang seharusnya kita lakukan ke depan? Itu nanti akan kita bahas juga. Nah, kalau pasca ini. Iya. Jadi apakah akan tetap bertahan untuk melakukan judicial review atau ada semacam instrumen atau pilihan-pilihan lain dalam proses gugatan ataupun apalah namanya ya terkait dengan undang-undang
perubahan ibu kota ini. Saya pikir begitu loh. Oke. Sekarang saya ke Prof Hadin lagi. Prof, tadi kan nyinggung soal ada ruang untuk kita melakukan gugatan ke Mahkamah Agung, eksekutif review ya, Prof. Iya. Nah, tadi kan Prof juga nyinggung soal kurangnya partisipasi publik, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat soal tadi undang-undang. Nah, ingin lagi kita perdalam, Prof. Ketika pembahasan dari konsultasi yang Prof pernah terlibat di situ, apakah memang ada pembicaraan soal di pasal 4 itu? Soal ibu kota provinsi yang berpindah. Oh, kemarin itu dari Badan Keahlian DPR itu meminta untuk menganalisis ada semacam Soalnya ada waktu itu, Bapak. apa namanya benefit cost itu ada istilah lain lah, bukan NA, bukan naskah akademik. Nah, lalu sudah ditentukannya pointer-pointernya. Yang dibahas ini, kamu bahas ini, bahas ini. Nah, keseluruhan akan diperoleh kesimpulan bahwa hasil pembahasan itu menyangkut apabila undang-undang baru dibuat mengganti undang-undang yang lama yang di situ dan diposisikan sebagai penyangga ibu kota negara. Nah, bagaimana kemampuan Kalsel dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan budaya. Nah, itu yang dibahas. Artinya rancangan, kemudian harapan dari undang-undang baru itu sesungguhnya akan memperkuat posisi kita Kalimantan Selatan sebagai daerah yang dekat dengan IKN. Ya, daerah penyangga, provinsi penyangga ibu kota. Di situ dia menyebutkan penyangga ibu kota. Nah, apa yang perlu disiapkan Kalsel? Itu aja kemarin yang dibahas. Tidak ada membahas ibu kota itu. Tidak ada. Nah, artinya itu memang bukan bagian yang dianggap penting lah ibu kota oleh pembentuk undang-undang. Nah, dan itu menurut undang-undang Pemda kan kan bisa aja dipindah-pindah ibu kota. Tapi dengan PP bukan dengan undang-undang. Tapi di sini kan sudah disebut ini dipindahnya dengan undang-undang kan. dengan undang-undang. Jadi masih ada kesempatan kita mengajukan executive review terhadap ke pemerintah dulu kan. Baru ke Mahkamah Agung kalau di pemerintah mentoknya. Jadi harusnya soal penentuan ibu kota provinsi itu cukup dengan peraturan pemerintah, bukan di undang-undang tadi. Kalau di sini di pasal 4 kan, Prof? Iya, yang ada maksudnya memindah-pindah itu. Di undang-undang Pemda, pemindahan ibu kota provinsi itu cukup dengan peraturan pemerintah. Dengan peraturan pemerintah. Itu di undang-undang 23 2014 tentang Pemda. Iya, betul. Berarti kan ada peluang untuk dilakukan judicial kembali. Executive review. Executive review memang itu jalan yang bisa kita lakukan. Ya, masih ada kesempatan. Artinya lagi nih, Prof sebagai seorang ahli hukum, sebagai guru besar hukum, artinya kemudian ketika dihadapkan lahirnya Undang-Undang 8 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, maka pilihannya lebih mendekati kepada memang gugatan ke Mahkamah Agung. Ya. Bisa, sebelum ke Mahkamah Agung sebetulnya judicial review juga namanya. Yudisia, kalau kalau administratif review itu ke pemerintah, Menteri Dalam Negeri. Nah, cuma argumentasi yang dibangun, nah itu harus kuat. Artinya kita keberatan ibu kota provinsi itu dipindah ke Banjarbaru itu argumentasinya apa? Yang selama ini kan hanya historis. Di dalam permohonan data-data angka-angka yang menunjuk kepada kerugian tidak ditemukan. Misalnya kalau ini pindah apa kerugian real lah dengan angka-angka, tidak kita temukan. Yang banyak muncul hanya alasan historis. Alasan historis. Nah, lalu apakah alasan historis itu bisa diterima? Nah, itu nanti ada perdebatan. Harusnya kan Banjarmasin akan menderita kerugian real akibat perpindahan. Apakah kerugian yang diderita oleh masyarakat Kota Banjarmasin, ataukah kerugian yang diderita oleh Pemda? Artinya itu harus menjadi dalil. Harus ada dalil dan dibuat angka-angka yang konkret kan. Prof, kalau soal keterlibatan publik yang minim, itu bisa nggak menjadi alasan untuk gugatan di judicial review? Kan di dalam sama kasus Undang-Undang Cipta Kerja kan dibatalkan. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu lahir tanpa ada ujuk-ujuk itu kan, tanpa ada, lalu dibatalkan. Semestinya bukan masalah dipindah ibu kota. Tapi kita mempersoalkan Undang-Undang
Kasar itu. Prosesnya. Prosesnya agar jadi undang-undangnya jangan ibu kotanya. Harusnya di situ. Makanya kemudian ketika di awal harusnya betul-betul dicermati, berkonsultasi. Prof, kan sekarang nih misalnya Kabupaten Banjar kan akan ada usulan nih untuk daerah otonomi baru DOP Gambut Raya kan. Nah itu kan diusulkan oleh daerah. Nah kalau kemudian ibu kota provinsi itu kemudian kepentingannya kan kepentingan daerah nih, harusnya kan juga menjadi usulan daerah misalnya. Tapi kan undang-undang ini lahir bukan undang-undang usulan dari daerah kan, tapi usulan dari inisiatif DPR. Ya. Nah, bagaimana Prof melihat itu? Nah harusnya kalau ini terkait dengan daerah, maka daerah yang bersangkutan kan dimintakan pendapat. Jadi tadi kan dari awal saya katakan undang-undang ini di format itu dalam rangkaian persiapan IKN. Karena kita pahamnya hanya itu. Jadi kan yang mana peraturan undang-undang yang sudah jalan itu harus disesuaikan untuk menghadapi adanya IKN ini. Nah, itu yang jadi dasar pemikiran. Selain itu kan kemarin juga yang jadi dasar pemikiran bahwa ini sudah tidak relevan lagi gitu kan. Masa kita membuat perda rujukannya UNRIS gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu ya yang jadi pertimbangan waktu mereka berdiskusi dengan kita gitu kan. Undang-undang asal dulu itu dasarnya konstitusi bukan undang-undang 45. Nah, itu alasannya kan. Jadi itu sesungguhnya yang menjadi alasan. Sekarang saya ke Bang Isnini lagi. Dari berbagai perdebatan yang ada ini tadi misalnya. Tadi kan kata Prof Hadin bisa kita melakukan gugatan misalnya. Bagaimana kan tadi misalnya ke Kementerian Dalam Negeri soal konsultasi dan segala macam, Bang Isnini. Ya, tadi saya mendengar beberapa narasumber tadi dari Prof dan dari Pak Fahri. Ya ini kan sebuah masukan yang saya kira juga sangat bagus yang nantinya juga akan kita coba gali sebetulnya sejauh mana juga hal-hal yang bisa yang disampaikan tadi bisa kita lakukan. Ya tadi ya memang tadi kalau bicara alasan hanya karena mungkin sejarah yang berubah. Sejarah, ini kan sesuatu yang saya kira juga mungkin belum begitu kuat untuk disampaikan. Tadi harus ada angka-angka kuantitatif yang bisa disampaikan berupa kerugian ketika Banjarmasin tidak lagi menjadi ibu kota provinsi. Ini saya kira juga. Yang kedua, tadi kita juga akan melakukan konsultasi juga dengan apakah Kemendagri, mungkin eksekutif review atau mungkin administrative review ini sejauh mana sebetulnya. Dan tadi juga ada masukan bahwa yang digugat itu bukan masalah perpindahan tetapi undang-undang sendiri itu yang notabene lahir tanpa ada semacam uji publik atau mungkin penyampaian ke masyarakat yang notabene yang dipindah. Inilah yang saya kira juga sesuatu masukan yang nanti akan disampaikan ke kawan-kawan untuk bisa menjadi sikap dari kami yang notabene juga wali kota juga kita ingin minta masukannya seperti apa sebetulnya, karena wali kota juga dia mencabut ini dikarenakan mungkin ada penawaran dari Kemendagri bahwa Mendagri juga sebagai bapak dari kita ini juga akan memfasilitasi sebetulnya itu. Itulah yang saya kira juga kita berharap bahwa Banjarmasin ini ya tetaplah menjadi ibu kota yang notabene tadi yang seperti disampaikan kalau ini dipindah jadi ada kerugian yang sifatnya kuantitatif seperti itu. Terakhir Bang Isnini, tadi soal keputusan politik DPRD kan keputusan politik yang kolektif, kolegial. Tapi ketika misalnya gugatan itu dicabut tidak melibatkan anggota DPRD yang lain atau gabungan fraksi yang lain atau rapat pimpinan, kan ini setidaknya menjadi tradisi yang tidak baik ketika kita bicara tentang bagaimana politik di DPRD Kota Banjarmasin. Apa dampak ke depan bagi di DPRD sendiri? Iya, artinya kita akan meminta kepada pimpinan, mungkin ketua dewan, agar hal-hal yang menjadi aturan main atau mungkin berupa tatib itu betul-betul dijalankan. Ini kan sesuatu yang prosesnya saya kira juga cacat ya seperti itu, bahwa tidak adanya digelarnya yang namanya paripurna dalam pengambilan keputusan bahwa itu adanya pencabutan segala macam. Dan ini kalau tidak dilaksanakan oleh ketua atau mungkin pimpinan, ya kita akan mungkin bisa menyampaikan keberatan dan sebagainya macam atau mungkin mosi yang tidak percaya lah kepada pimpinan. Termasuk ada ruang nggak melaporkan itu ke Badan Kehormatan DPR? Ya memang kalau dalam hukum beracara
Badan Kehormatan memang adanya laporan yang disampaikan. Kalau memang ada laporan, mungkin akan diproses oleh badan. Kebetulan saya sendiri adalah Ketua Badan Kehormatan. Ketua Badan Kehormatan. DPD. Artinya Bang Isnani sebagai Ketua BK juga akan menunggu bagaimana respon dari 44 anggota DPRD Kota Banjarmasin lainnya. Tapi yang pasti bahwa ini harus disikapi, ini menjadi tradisi yang tidak boleh kita lanjutkan. Kalau kemudian di awal diparipurnakan sebagai keputusan bersama, maka harusnya ketika merubah keputusan itu juga harus melalui proses yang sama. Oke, baik. Terakhir singkat catatan Prof. Hadin. Ya, jadi dalam hukum tuh biasa kan sebelum kita mengambil langkah-langkah hukum tuh itu dilakukan langkah-langkah apa namanya itu? Persuasif lah. Langkah-langkah kalau di dalam bahasa tuh langkah-langkah kemasyarakatan. Nah, baru kita mengambil langkah hukum. Karena kadang-kadang hukum itu kan win-loss kan. Nah, kan menang kalah. Nah, harusnya kan sama-sama menang lah gitu kan. Nah, bagaimana kita menciptakan komunikasi ini jangan sampai terjadi lagi buruk komunikasi. Jadi itu poin pentingnya di situ. Tapi seorang kepala daerah itu harus tunduk dan bersikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu dasarnya. Terakhir catatan singkat. Ya, ketika hal yang sudah dilakukan, maka ketika pencabutan itu langkah yang paling strategis adalah memberikan penjelasan pada publik terkait dengan keputusan tersebut. Nah, akhirnya apa? Publik tentu apakah publik mengerti, memahami, kemudian mendukung. Nah, ini kan, hal ini dilakukan dalam upaya membangun trust ya, trust publik kepada pemerintah. Nah, ini yang harus sebenarnya dijaga, dikawal secara baik oleh pemerintah sehingga legitimasi berbagai kebijakan itu akan juga mendapat dukungan publik gitu. Nah, ini menjadi penting. Artinya jangan usik trust publik karena akan berpengaruh terhadap legitimasi. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Bang Fahri, terima kasih Bang Isnaini yang juga Ketua BK DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Gerindra. Terima kasih Prof. Hadin. Semoga ini kan menjadi menarik nih. Bagaimana kemudian kita memberikan perspektif lain soal pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian tutup sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan yang dilaksanakan Jejak Rekam Media Online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita masih di Coffee di Jalan Pramuka, Banjarmasin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.